Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News bersama saya Syenda Kristi. Inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Agung membantah adanya kasus korupsi yang melibatkan PT Antam telah merugikan keuangan negara hingga 5,9 kuadriliun. Kejaksaan Agung membantah adanya kasus korupsi yang melibatkan PT Aneka Tambang atau Antam telah merugikan keuangan negara hingga 5,9 kuadriliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menegaskan, informasi yang beredar di media sosial tersebut tidaklah benar dan menyesatkan publik. Ia menegaskan sepanjang proses penyidikan hingga penuntutan yang dilakukan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tidak pernah disebutkan kerugian keuangan negara sebesar itu. Harli menjelaskan saat ini Kejagung memang ada 2 kasus korupsi PT Antam yang sedang ditangani, yakni jual beli emas Budi Said dan pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas sebanyak 109 ton. Kendati demikian, ia menegaskan dari kedua kasus itu tidak ada yang nilai kerugian negaranya mencapai 5,9 kuadriliun, seperti apa yang beredar di media sosial. Di sisi lain, Harli juga membantah ihwal tudingan yang beredar terkait emas 109 ton di masyarakat merupakan emas palsu. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Al-Qadri menegaskan seluruh produk emas pihaknya telah memenuhi standar internasional dan pabrik pengolahan dan pemurnian dilengkapi dengan sertifikasi resmi dari London Bullion Market Association. Syarif mengaku Antam saat ini juga tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan dan berpotensi merusak reputasi perusahaan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pabrik memproduksi berbagai jenis olahan plastik PT Dolphin Putra Sejati Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar pada Selasa 11 Maret malam. Pabrik memproduksi berbagai jenis olahan plastik PT Dolphin Putra Sejati di Jalan Tunamasa Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang ludes terbakar pada Selasa 11 Maret pada malam hari. Menurut salah seorang karyawan Yono, warga Medan Deli yang bekerja di dekat lokasi kebakaran kepada Mistar menyebutkan, kejadian berawal ada mendengar suara ledakan dengan disusul percikan api. Dari lokasi kebakaran sempat terlihat seorang pria parubaya dengan keadaan luka bakar dibawa dengan menumpangi sepeda motor ke rumah sakit. Menurut informasi dari warga, ada seorang yang terluka bakar diketahui bernama Sukri Lubis, merupakan security di pabrik tersebut. Api semakin membesar sehingga sempat merepotkan warga sekitar untuk memadamkan. Sekitar 3 unit mobil kebakaran turun ke lokasi berjibaku memadamkan api. Beberapa jam kemudian api baru bisa dijinakkan setelah membakar seluruh pabrik beserta isinya. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Tohap Sibuea ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Petugas Polsek Medan Labuhan bersama tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan sudah turun ke tempat kejadian untuk penyelidikan penyebab kebakaran dengan memasang garis polisi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, banjir yang menggenangi jalan lintas timur di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Palalawan belum juga surut pada Selasa 11 Maret malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banjir yang menggenangi jalan lintas timur di Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan belum juga surut pada Selasa 11 Maret malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini di titik banjir terdapat dalam keadaan aman, terkendali, arus lalin diberlakukan buka tutup. Saat ini bergerak dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pangkalan Kuras. Ketinggian air mencapai 50 cm. Kendaraan roda 4 pun kini disarankan tak melintas. Aktivitas transportasi terpantau berjalan dengan lancar. Pasalnya akses jalan darat yang masih bisa ditempuh kendaraan roda 4 ke atas ini dengan 2 jalur.
Namun demikian, pengguna jalan harus memperlambat laju kendaraan saat menerobos genangan air guna mengantisipasi kendaraan mati atau mesin mogok. Kapolres Pelalawan ini berharap kerjasama yang baik dari seluruh pengguna jalan dengan petugas di lokasi banjir demi kepentingan bersama. Di tempat terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Leonardo didampingi PLT Sekretaris Distrik Atil Mahdar menjelaskan musibah ini menyebabkan aktivitas pendidikan menjadi lumpuh. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, anggota DPR RI Komisi 8 fraksi PDIP Sely Andriani mendesak Polri tidak hanya memproses etika Polres Ngada Polda NTT AKP Fajar Widya Dharma terhadap kasus asusila anak di bawah umur dan pornografi hingga narkoba. Anggota DPR RI Komisi 8 fraksi PDIP Sely Andriani mendesak Polri tidak hanya memproses etika Polres Ngada Polda NTT AKP Fajar Widya Dharma terkait kasus asusila terhadap anak di bawah umur, pornografi hingga narkoba. Lebih lanjut, Sely menilai AKP Fajar layak untuk dijatuhi hukuman mati setelah dijatuhi hukuman pemecatan oleh Div Propam Polri. Ia menilai hukuman mati itu layak dimerujuk pada UU nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS serta UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebab kata dia pasal 13 UU TPKS mengatur hukuman eksploitasi seksual yang dilakukan seseorang terhadap seseorang di bawah kekuasaannya dapat dihukum maksimal 15 tahun penjara. Terlebih kata dia tindak pidana itu dilakukan secara berlapis dengan merekam tindak asusila tersebut hingga tindak pidana penggunaan narkotika. Sebelumnya, ex-Kapolres Ngada AKP Fajar Widya Dharma Lukman Sumaatmaja ditangkap Propam Polri terkait dugaan penyalahgunaan narkoba pada Kamis 20 Februari. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyebut hasil cek urin Fajar dinyatakan positif memakai sabu. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, 3 unit gerbong kereta api cadangan yang terparkir di jalur Stabling, Stasiun Tugu, Yogyakarta mengalami kebakaran pada Rabu 12 Maret pagi. Tiga unit gerbong kereta api cadangan yang terparkir di jalur Stabling, Stasiun Tugu, Yogyakarta mengalami kebakaran pada Rabu 12 Maret pagi. Kobaran api dan asap telah berhasil dipadamkan. Humas KAI Daob 6 Yogyakarta Feni Novida Saragi menuturkan pihaknya menerima laporan akan adanya kejadian kebakaran di emplasemen stasiun pada pagi dan 1 unit mobil petugas pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi sekitar pukul 6:44 pagi. Menurut Feni, saat itu kebakaran melanda 3 unit kereta api stainless steel yang belum disiapkan untuk rangkaian perjalanan atau masih terparkir di jalur Stabling. Selanjutnya menyusul kemudian 4 unit mobil pemadam kebakaran membantu upaya pemadaman sehingga total terdapat 5 mobil pemadam kebakaran yang menangani kejadian tersebut. Feni memastikan peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka, meski aktivitas pengunjung atau calon penumpang di stasiun sempat dialihkan selama proses pemadaman bergulir. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syanda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.